Yang ini agak merah, yang ini mulai berubah ke coklat-coklatan, yang ini berubah jadi merah kecoklatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy, ahoy, ahoy. Para bandar cupang, para seller cupang, para breeder cupang, dan para penghobi cupang dimanapun kalian berada di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Salam cupang Indonesia. Nah, seperti janji kita kemarin, hari ini kita akan melakukan sosial eksperimen. Nah, biar kayak orang-orang bule itu kan, mereka sosial eksperimen nih. Sama lah, kita juga melakukan seperti itu gitu. Nah, secang versus daun ketapang, pang. Nah, mungkin teman-teman sudah pada tahu ya, sekarang itu banyak para penghobi, para breeder dan seller cupang itu selalu menggunakan daun ketapang. Dan belakangan ini agak ramai menggunakan batang secang. Di secang itu, batang secang itu seperti ini ya. Seperti ini. Bentar. Nah, ini serutan batang secang nih, seperti ini. Tuh. Nah, tuh. Secang ini nanti warnanya dia agak kemerah-merahan. Langsung aja ya kita lakukan sosial eksperimen penggunaan secang sama penggunaan daun ketapang ya. Ini nanti kita lihat. Nah, ini airnya memang sudah kita netralisir dengan garam, terus kita kasih sedikit obat biru. Nah, ini secangnya kita aduk dengan serokan ajaib. Nah, kemudian ini ketapang. Tara, kita masukin beberapa lembar. Nanti kita bisa lihat perbedaan warnanya. Tara. Nah, kalau untuk misalnya di farm kita sendiri, biasanya kita olah dengan direbus. Kayak Indomie, Bang. Lapar. Nah, jadi ketapang sama secang ini kita gabung jadi satu, kemudian kita rebus, kemudian kita gunakan gitu. Jadi nih contohnya seperti ini nih teman-teman, yuk, yang udah ada di olah di sini. Nah, di sini tuh udah ada campuran ketapang dengan secang. Jadi kalau anak-anak ikan, iya, harta karun. Harta karun. Jadi kalau nanti untuk di botol-botolan lain seperti ini, kalau kita ganti air, kita pakai ketapang dan secang. Nah, jadi fungsinya apa sih daun secang itu gitu? Nah, sebenarnya fungsinya sendiri kalau dibuktikan secara ilmiah, belum ada yang membuktikan secara ilmiah. Kalau daun ketapang mungkin sudah banyak dan sudah digunakan dari zaman dahulu, sejak cupang itu mulai ada untuk di mulai awal-awal cupang deh, masih cupang aduan dulu juga sudah dengar istilah dengan daun ketapang. Nah, secang ini baru belakangan ini aja. Ketika kita membeli secang ini kemarin di pasar pun, pertama kita pakai secang ini, si ibu yang jualan secang ini di toko jamu-jamuan tuh, dia bilang buat apa? Kita bilang nanti buat ikan. Loh, kok buat ikan? Itu batang secang ini bagus untuk kesehatan manusia juga. Nanti Bapak tinggal rebus ditambah dengan gula aren. Nah, ditambah gula aren, diminum air rebusannya. Itu untuk kesehatan. Nanti kalau fungsinya secara detail khasiatnya secara detail, teman-teman bisa browsing. Teman-teman bisa googling
manfaat batang kayu secang untuk kesehatan. Tuh. Nah, di sini kita lihat ya. Kalau misalnya di kolam-kolam ini kita juga menggunakan rebusan air ketapang dan batang secang. Nah, kalau secang itu nanti airnya akan lebih ke merah-merahan. Akan ke merah-merahan. Sementara kalau ketapang, mungkin semua orang juga udah tahu dia akan coklat warnanya agak sedikit coklat ke merah-merahan. Kalau secang itu benar-benar merah. Nah, ini yang ketiga kita masukin lagi antara secang dengan ketapang. Nah, jadi kolaborasi antara secang dan ketapang. Nah, jadinya adalah secapang. Sekolah calon pembibitan cupang, secapang. Nah, ini kita aduk aja biar cepet itunya prosesnya. Antara merah dan coklat, kemudian ini nanti jadi coklat seperti ini udah mulai cair. Nah, secang yang ini tuh mulai ke merah-merah. Nah, nanti teman-teman bisa lihat dari agak jauh ya. Ini udah terlihat perbedaan warnanya. Perbedaan warnanya sudah terlihat ya. Yang ini agak merah, yang ini mulai berubah ke coklat-coklatan, yang ini berubah jadi merah coklatan. Nah, sebenarnya yang mana yang paling bagus, Bang? Kembali lagi kita ke pakem awal. Yang paling baik adalah yang pertama, ilmu cupang tidak baku. Dua-duanya bagus untuk cupang. Silakan browsing, silakan googling. Dua-duanya bagus untuk cupang. Karena beberapa teman-teman breeder juga menyarankan, Bang, lu ganti deh, Bang. Ketapang, lu pakaiin secang. Lu lihat deh perubahan warnanya. Kita sama-sama lihat perubahan warnanya memang hampir sama dengan penggunaan ketapang. Jadi, kalaupun kita tidak punya ketapang, kita bisa menggunakan kayu secang ini. Jadi, ini kayu secang campur ketapang. Teman-teman bisa lihat warnanya lebih coklat kemerah-merahan. Yang ini ketapang, tadinya airnya agak biru, jadi berubah lebih ke coklat-coklatan. Yang ini kayu secang, tadinya agak biru, sekarang berubah agak merah. Lumayan cepat berubahnya. Lumayan cepat berubahnya, tidak nyampe 5 menit perubahannya sudah cukup signifikan ya. Tapi kalau ciri-ciri ketapang yang Bagus. rekomen lah. Nah, ketapang yang bagus itu, jadi sama seperti ketapang-ketapang umumnya. Dia sudah agak hancur karena dia dijemur ya. Proses pengolahannya ketapang ini kan sedikit agak ribet. Yang pertama kita cuci kering, habis itu kita cuci, kita keringkan, kemudian kita ungkep. Ungkep tuh kayak dimasukin di dalam plastik, terus ditutup rapat selama 1 minggu, baru dibuka. Dibuka kemudian dijemur kering. Nah, kalau dia yang bagus itu dia akan seperti ini, hancur dan renyah. Nah, kalau diremas dia hancur. Tuh bunyinya tuh ya. Kalau diremas dia hancur. Jadi jangan pakai ketapang yang kalau diremas tuh nggak hancur, gitu. Jangan pakai ketapang yang nggak. Nih kita masukin aja di sini sekalian. Nanti kelihatan. Kalau yang ini kelihatan nanti ada coklatnya turun ke bawah, gitu. Nah, kalau yang seandainya dia tidak mateng, tidak kering, itu nanti biasanya atasnya suka berminyak airnya. Jadi itu juga mengganggu warna ikan. Kita kasih lihat, Bang, yang udah jadi. Yuk kita ke galeri. Yuk kita ke galeri. Kita Nih, lihat yang udah jadinya ya. Yuk. Kita bawa deh. Nah, yuk. Yang mana kita bawa? Semua nih kita bawa nih. Nih. Kita bawa. Tuh. Kurang baik apa kita nih? Kalau edukasi pasti kita kasih. Nggak ada yang kita umpetin. Tara, udah sampai. Tuh. Nah, di sini kita menggunakan ketapang. Untuk yang di galeri ya. Yang di galeri kita menggunakan ketapang. Untuk yang di kolam, yang di botol-botol ren kita gunakan ketapang plus secang. Nih, bisa lihat nih, Bang, ya. Pekat, Bang, ya. Ini pekat banget tuh. Pekat. Ini cuma hanya sehelai daun ya. Tuh. Sehelai daun ketapang. Cuma satu tuh. Nah, biasanya buat berapa hari sih, Bang? ini biasa setiap kita ganti air, kita ganti daunnya.
gitu. Kalau porsinya bang? Kalau Porsi porsinya setoples? sih secukupnya aja. Secukupnya. Kembali lagi, ilmu cupang tidak baku. Jadi ada yang senang dengan ketapang tipis, ada yang senang dengan ketapang tebal. Seperti ini nih tebal ya. Ya, ini kita bilang ketapang tebal. Nah, kalau yang seperti di sini nih agak tipis nih. Ini agak tipis sebelah kiri nih. Ini kenapa nih bang? Ini agak tipis. Nah, ini kalau ikannya multicolor. Enggak, ini kenapa lebih tipis? Nah, ini lebih ke tipis. Biasanya itu dari faktor daun ketapangnya. Oh, dari faktor Daun ketapangnya gitu. Jadi ada yang memang benar-benar sudah kering matang, pasti dia akan lebih kental. Tuh dari ikannya dia udah bisa lihat tuh ya. Nah. Ini masih kecil nih. Ini ikan usia 3 bulan nih. 3 Masih bulan, 3 bulan setengah. Tuh bisa lihat sendiri. Jadi teman-teman bisa lihat kalau yang kental itu seperti ini, terus yang agak kurang kental seperti itu. Nah, balik lagi ke teman-teman penghobi, senangnya pakai ketapang kental apa ketapang kurang kental? Karena biasanya ada penikmat ikan itu yang kalau terlalu kental gue lihat apa dong? Kan gue pengen lihat ikan. Kalau ketapangnya pekat, apa yang mau dilihat? Iya, kembali ke selera masing-masing. Selama ikan tidak bermasalah, dengan tidak ketapang atau secang pun tidak masalah. Tapi lebih bagus menggunakan ketapang karena ikan akan lebih kelihatan lebih segar, lebih cerah dan lebih sehat. Nah, teman-teman bisa lihat rata-rata semua ikan yang ada di Galeri Bandar Cupang Jakarta ini menggunakan daun ketapang. Tuh, wow, coklat semua. Ya, bisa dilihat ya teman-teman ya. Semuanya menggunakan ketapang. Tuh. Jadi kualitas ketapangnya juga harus kualitas yang bagus sehingga atas airnya tidak berminyak. Jadi teman-teman bisa lihat nih, seperti di sini nih, walaupun dia kental, nah dia lebih pekat, tapi tidak ada minyak di atasnya. Tidak ada minyak sama sekali di atasnya. Tuh yang penasaran tuh, nggak ada minyaknya tuh, oh bersih. Tuh. Clean ya. Nah, karena kemarin kita sempat juga ngobrol sama para breeder-breeder yang udah berumur. Mereka bilang kalau ketapang itu di atasnya berminyak, itu kurang bagus untuk ke warna ikan nantinya. Oke. Kurang warnanya tuh jadi kurang cerah. Oke. Para pencinta cupang dimanapun kalian berada di seluruh wilayah negara kesatuan Indonesia, saksikan video tips, triks dan aneka sosial eksperimen lainnya di channel Bandar. Pesan bang. Ya. Produk lokal. Cintailah produk lokal. Tuh pesan sponsor selalu, cintailah produk lokal, cintailah produk Indonesia. Salam Cupang Indonesia.